Untuk sebuah restoran itu bisa kita katakan benar-benar halal, nggak bisa kita jadikan acuan bahwa ada tulisan no pork no lard-nya. Oh, iya. Karena emang sertifikasi halal itu menurut saya itu sangat penting. Pasti saya akan mencari yang terutama itu adalah logo halal. Karena memang mayoritas penduduk kita kan memang muslim ya. Memang muslim, kemudian kita memang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang memang halal. Jadi itu sangat penting gitu. Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. And finally, ini kelompok terakhir ya. Iya betul Benar banget ya. Bu. Aduh, alhamdulillah ya Allah. Akhirnya selesai juga podcast saya Setelah sekian hari banyak ini. tadi ya Bu. Iya benar-benar. Dari pagi nih loh, dari pagi kita maraton banget nih. Oke teman-teman, masih bersama dengan teman-teman dari kelas konten marketing ya, benar ya. Dan kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi viral nih, yang memang oke nanti untuk kita bahas gitu ya. Nah sebelum kita masuk ke topiknya, saya pengen teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu sama Sapa Soulmate. Silakan, siapa duluan? Hayu. Halo Mates, good day Mates. Ya. Perkenalkan nama saya Royan. Itu dari pemasaran digital Bu. Ya. Kelas konten marketing. Oke, Royan. Iya, saya Royan Bu. Dari kelompok 9. Kelompok 9. Satu lagi. Saya Avandio, biasa dipanggil Dio. Saya juga dari pemasaran digital angkatan 2022. Ya sama ya, satu kelas ya. Jadi ada Royan, ada Dio. Iya. Oke teman-teman, kita mau bahas apa sore hari ini? Kita akan membahas no pork no lard itu belum tentu halal. Nah menarik tuh, kayaknya lagi rame juga ya betul nggak banget, sih? Bu. Gimana, apa yang menarik dari bahasan itu? Yang menarik itu kan banyak ya Bu, kayak restoran di Indonesia, terus juga makanan-makanan di Indonesia itu banyak yang berlabel no pork no lard. Ya. Nah, tetapi sebenarnya no pork no lard itu belum tentu halal karena mereka hanya menjelaskan bahwa yang no pork no lard itu makanannya. Di balik itu kan ada proses pembuatan, ada distribusi dan segala macamnya. Itu tidak mereka jelaskan bahwa itu no pork no lard. Oke, berarti belum bisa dipastikan tingkat kehalalannya Iya, betul, gitu ya. betul. Karena mungkin indikatornya tuh bisa macam-macam gitu ya. Dari sisi makanan mungkin tidak mengandung itu ya, Iya. pork dan lard itu ya, tapi mungkin dari sisi yang lain atau indikator yang lain bisa jadi gitu ya, masih mengandung itu. Oke ya. Nah, kalau kalian sendiri, kalau misalnya kalian pergi ke restoran atau ke tempat makan yang cuma mencantumkan no pork no lard tapi tidak ada logo halalnya, kalian gimana? Kalau saya pribadi sih jujur ya emang sedikit meragukan ya Bu ya. Bukan sedikit sih, memang meragukan justru. Iya. Karena kalau menurut saya ya, untuk sebuah restoran itu bisa kita katakan benar-benar halal, nggak bisa kita jadikan acuan bahwa ada tulisan no pork no lard-nya. Oh, iya. Tapi kan kalau khususnya di Indonesia sendiri kan kita punya lembaga yang bisa memberikan MUI, lisensi secara resmi gitu untuk restoran-restoran yang jualannya mereka itu bisa dikasih sertifikasi halal secara resmi gitu, ada MUI gitu. Jadi saya tetap sih Bu kalau untuk patokan dalam memilih makanan khususnya di mall-mall gitu ya atau di tempat-tempat umum ya itu harus Ada dari logo label halalnya. sertifikasi yang resminya itu sih Bu. Oke, kalau Royan gimana? Betul Bu, saya setuju dengan Dio karena emang sertifikasi halal itu menurut saya itu sangat penting. Ya. Apalagi kalau misalkan saya ingin makan di restoran ataupun kayak hanya membeli snack, itu pasti saya akan mencari yang terutama itu adalah logo halal. Ya. Karena yang saya tahu teman-teman untuk mendapatkan sertifikasi halal itu butuh proses yang lumayan panjang ya. Jadi bukan sesuatu yang instan. Dan misalnya restoran atau tempat makan yang memang sudah ada sertifikasi halal itu berarti memang dia sudah mendapatkan izin atau resminya ya gitu ya, izin resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Dan itu penting, kenapa? Karena memang mayoritas penduduk kita kan memang muslim ya, memang muslim, kemudian kita memang diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang memang halal. Jadi itu sangat penting gitu buat kita untuk bisa datang ke tempat makan atau ke restoran yang memang menjamin bahwa makanan yang disajikan, prosesnya, SOP dan seterusnya itu sudah terdaftar resmi di MUI dan halal gitu ya. Betul Bu.
Oke, menarik sekali. Tapi mungkin nggak semua orang tahu itu ya. Jadi kayak mungkin ada beberapa tempat makan yang cukup mencantumkan no pork no lard itu aja, orang udah kayak langsung percaya ini bahwa ini boleh gitu ya. Padahal sebenarnya nggak sesimpel itu. Dan yang penting memang harus ada gitu ya sertifikat logo halal yang mencantumkan ya, yang dicantumkan gitu. Oke, apalagi yang menarik yang bisa dibahas? Yang berkaitan dengan no pork no lard. Ya kalau dari no pork no lard itu ya itu tadi sih Bu, paling kita tentang edukasinya ini sendiri sih Bu. Yeah. Harus banget ditekenin ya, karena seperti yang tadi udah sempat Ibu Ika singgung juga, bahwa kalau untuk dikatakan sebagai halal itu kan nggak melulu tentang apakah ini bahan dasar hewan yang digunakannya ini hewan yang halal secara Islam ataupun kandungan protein atau lemaknya yang digunakan dalam makanan itu sendiri. Tapi kan untuk bisa dikatakan halal atau mendapatkan sertifikasi itu panjang banget ya Bu prosesnya. Mulai dari harus dipastikan bahwa alat masak yang digunakan ini nggak terkontaminasi sama hewan-hewan atau lemak protein dari hewan yang dikatakan haram tersebut. Terus juga ada dari proses alat makannya juga Bu. Terus dari proses penyembelihan hewannya itu juga diperhatikan sesuai syariat atau tidak gitu. Terus juga ada distribusinya Bu, gitu. Dan juga sebenarnya bukan untuk no pork no lard sih Bu. Ada yang kayak alkohol, kandungan alkoholnya juga. Saat dimasak itu kan kadang-kadang ada beberapa makanan yang dalam proses memasaknya harus menggunakan alkohol ya. Gitu sih Bu. Iya. Dan itu kan sebenarnya nggak halal juga kalau udah kayak gitu kan. Dia kan cantuminnya no pork no lard, tapi no yang alkohol lain enggak. Iya, benar-benar. Oh iya, itu memang informasi yang saya rasa masih luput ya, masih. Iya benar. Maksudnya belum semua orang tahu kan, belum semua orang teredukasi akan hal itu gitu. Nah, ini tugas kita nih, untuk menginformasikan kepada para soulmate untuk lebih apa? Lebih selektif kali ya dalam memilih, lebih kritis juga pada saat kita datang ke restoran atau tempat makan tertentu, pastikan bahwa memang ada sertifikasi halalnya. Nggak cukup sekedar keterangan no pork no lard aja. Oke, mungkin dari soulmate juga udah sering lihat ya di media sosial ya, karena saya juga awalnya tahu dari media sosial sih, gitu ya. Kalau lihat di berita tuh malah saya belum pernah, tapi pernah lihat di media sosial informasi yang menyatakan itu ya, bahwa no pork no lard itu belum tentu halal gitu. Kemudian saya tertarik untuk membaca artikelnya. Itu ya. Kalau kalian sendiri tahu informasi ini dari siapa? Kalau kita sendiri dari tetap media sosial. Media sosial ya, media sosial. Karena cukup untuk kita untuk berpikir kritis itu ya. Makanya kita mencoba tertarik untuk dan menginformasikan ini kepada soulmate ya. Betul. Nah, soulmate kira-kira kalian tahu nggak kalau misalnya memang no pork no lard itu belum tentu halal loh. Nah, coba nanti dicari-cari ya, dikulik-kulik lagi informasi lainnya ya, selain dari yang sudah kami diskusikan di sini. Oke, terima kasih ya teman-teman. Untuk bahasan kita pada sore ini sudah semakin lelah sepertinya. Terima kasih banyak. Nah, soulmate, sampai jumpa ya di podcast marketing berikutnya. Dadah, good day, man. Good day, man.